Banyak orang kaya yang selalu merekomendasikan benda ini, buku. Tapi jujur aja, mana sempet sih, mana ada waktunya sih untuk baca buku, apalagi di zaman sekarang. Gue yakin kalian pasti berasa, iya bro, bener bro, lu tahu aja gitu kan ya. Waktu gue muda dan gue nggak bisa apa-apa, gue tuh menghabiskan waktu muda gue untuk baca ratusan buku tentang uang dan bisnis. Dan kebiasaan ini masih nempel di gue, jadi gue masih baca buku tentang bisnis dan keuangan. Mau dari yang paling populer seperti Almanac of Naval Ravikant ataupun $100 Million Offered by Alex Hormozi, udah gue baca. Sampai ke buku-buku non populer yang gue yakin gak banyak dari sini yang tahu, yang namanya The Millionaire Fastlane ataupun How to Get Rich. Itu semua gue udah baca. Dan bahkan mungkin sampai judulnya kalian berasa aneh banget, The Algebra of Wealth. Yep, ini semua udah gue baca. Dan dari perjalanan gue akhirnya bisa membangun bisnis dan bisa mempunyai uang, gue bakal share beberapa tips dari buku-buku yang menurut gue tuh sangat relevan untuk kalian pelajarin. Semua poin-poin yang gue bakal bahas di video ini udah gue terapin ke semua lini bisnis yang gue jalanin, dan penghasilannya itu udah signifikan. Dan gue klaim ini yang ngebantu keuangan gue, bisnis gue bisa jadi eksponensial. Gue bakal kategorikan buku-buku ini menjadi 3 kategori. Pertama buat kalian tuh ngerubah dulu kalian punya mindset, kalian punya habit. Habis itu ke kategori kedua, kalian itu bisa melakukan value generation. Kalian itu bisa mendapatkan 0 sampai 100 juta per bulannya. Habis itu ke kategori ketiga yang namanya scale, dimana kalian bisa dapat sampai miliaran tiap bulannya. Dan di setiap tips yang gue baca, gue bakal sharing referensi tersebut gue dapat buku dari mana. Poin pertama yang paling penting adalah kalian tuh harus tahu cari duit itu nggak susah. Karena pas kita kecil kita selalu dibilang cari duit itu susah. Lu bayangin, lu kagak tahu apa-apa, udah kasih sama orang cari duit itu susah, cari duit itu susah. Pemikiran otak lu pas dewasa, cari duit itu susah. Nah, di sini tuh udah salah kaprah. Lu harus rewiring lu punya otak. Karena kalau misalnya lu kagak rewiring, berarti lu namanya fixed mindset. Lu harus memakai namanya growth mindset, dimana lu mikir bahwa lu bukannya lu kagak bisa, tapi lu belum tahu aja. Dan pas lu ngerjain ini semua, kagak kelihatan hasilnya, itu umum. Jangan terkesan kayak seakan-akan semua lu punya pekerjaan selalu ada hasilnya. Lu harus pikirin yang namanya the compounding effect. Karena hal-hal kecil yang menurut lu tidak signifikan, kalau misalnya di compound terus-terusan, akan menjadi sesuatu yang eksponensial. Dan begitu lu udah ngerti ini semua, lo harus tahu juga psikologi terhadap uang. Kebanyakan orang itu masuk ke namanya the consumption trap, yaitu beli sesuatu hanya untuk memperlihatkan mereka punya status sosial. Dimana kagak ada yang salah, tapi kalian tuh harus pikirin kalian tuh mau main seperti apa. Apakah kalian pengen memperlihatkan kalian punya status sosial, atau kalian beneran mencari namanya wealth. Kebutuhan dan keinginan tuh adalah 2 hal yang berbeda banget. Kalian tuh harus tahu kalian tuh butuh banget jadi kaya, atau kalian tuh ingin doang jadi kaya. Karena permainan kata-kata ini akan ngehack otak kalian terhadap komitmen yang kalian akan ambil. Dan buat kalian yang pengen mengakuisisi habit-habit efektif yang produktif, kalian tuh harus punya end goal. End goalnya apa nih? Berapa angka yang menurut kalian itu kalian setuju bahwa ini adalah gue punya goal. Dan goal ini pun bisa sekecil mungkin buat kalian tuh terasosiasikan dengan kemenangan. Pada umumnya orang kagak bisa naik level karena gak pernah terasosiasikan dengan kemenangan. Saat kalian tuh sudah terasosiasikan dengan kemenangan, baru tuh kalian berasa tuh kalian bisa naik. Dan di sini kalian tuh harus ambisius. Apapun goalnya kalian, yang contohnya setahun, kalian bisa rangkum gak dalam waktu 12 minggu apa yang harus terjadi untuk gue bisa mendapatkan goal gue setahun. Karena poin besarnya adalah kalau misalkan lu shoot for the moon, at least lu bisa jatuh di stars. Dan ini menurut gue semua orang bisa. Jangan berpikir bahwa lu kagak bisa. Apapun bisa, tapi nggak semuanya. Apapun yang lu pikirin di otak lu itu lu bisa lu ambil, tapi nggak semuanya lu bisa dapet. Jadi lu bener harus pilih salah satu. Pilih salah satu itu jangan bikin lu terkesan kayak sedih, kayak gue cuma bisa pilih satu nih guys. Pikirin dimana walaupun dikit, tapi itu lebih bagus. Less but better, essential. Dan di sini semua lu harus punya kebiasaan menulis. Di breakdownin apa sih hal-hal yang lu harus lakukan. Tulis semua. Dan saat sudah terjadi, kalian centangin. Baik lagi, mengasosiasikan diri kalian sebagai pemenang. Dan begitu kalian udah melakukan ini semua, akan ada 2 orang di otaknya kalian yang menjadi kritik, yang beneran jadi beraksi. Untuk performa lu bisa jadi optimal, yang kritik ini, lu harus bikin dia tuh sunyi senyap, gak banyak suara. Lu harus berani mempercayakan ini semua ke diri lu yang suka eksekusi. Dan ingat, namanya ide itu cheap, murahnya ampun-ampun, execution is everything. Nah, begitu lu udah cuci otak dengan semua mindset-mindset yang barusan gue ngomongin, masuk ke kategori value generation. Pertama adalah kontras. Lu harus bisa jadi kontras. Kayak hal apa yang lu berasa lu bakal bisa beda banget. Kayak lu harus mikirin gimana caranya diri lu sendiri nih bisa jadi monopoli. Gak ada yang bisa ngerjain apa yang lu kerjain. Abis itu kan package ini semua menjadi suatu penawaran yang orang tuh berasa bego banget ya kalau misalnya gue ngambil ya. Yang bener-bener kayak no-brainer ya gue harus ambil nih penawaran ini. Nah, begitu kalian
kalian udah mulai punya duit, kalian harus tahu yang namanya aset dan liabilities. Apa yang kalian spend, yang kalian beli, itu menjadi aset yang produktif, yang keluarin uang juga. Apa yang kalian beli, akhirnya jadi liabilities, yang bikin kalian itu susah hidupnya. Terus pastiin setiap kali kalian mau punya inisiatif, pikirin MVP-nya, minimum viable product. Produk yang udah cukup oke untuk kalian itu dorong dulu aja ke market. Kebanyakan orang kagak bisa tuh ngedorong itu ke market karena pengen ini sempurna. Tapi ngomong padanya, kagak mungkin ada yang sempurna di dunia ini. Jadi mendingan kalian dorong dulu ke marketnya buat kalian tuh bisa ngetes. Abis itu kalian measure itu semua, kalian ukur itu semua dengan semua metrics yang kalian inginkan. Abis itu pelajaran lagi apa aja yang salah, terus diulang lagi. Build, measure, learn. Terus lo harus ngerti sekarang itu kita hidup di dunia digital. Banyak banget hal-hal yang bisa jadi kita punya leverage, kita punya keterampilan. Contohnya apa? Kita ngomongin coding ya kan. Kita produksi sekali bisa dipakai berkali-kali. Konten seperti sekarang diproduksi sekali, dikonsumsi berkali-kali. Nah lo harus pikirin di zaman yang benar-benar permissionless, kalian tuh kagak usah permisi-permisi lagi. Hal-hal seperti apa lagi yang kalian itu bisa akuisisi untuk menjadi kalian punya leverage. Fungsinya apa? Adalah untuk kalian menciptakan pekerjaan kalian sendiri. Kalian tuh uniknya ampun-ampun. Yes, lu gak salah denger. Lu menciptakan pekerjaan lu sendiri. Biarin kerja yang nyari lu. Lalu lu harus pastikan diri lu tuh yang kontras ini juga unik. Dimana kalau misalnya orang di desa ngeliat sapi itu biasa aja, tapi begitu ada sapi warna ungu, itu adalah hal yang luar biasa. Dan ini pun gue elaborasi, nggak cuma sapi warna ungu, karena gue tahu terkesan kayak seakan-akan natural. Kalau misalnya bahasa gue, sapi biasa aja, sepeda biasa aja, kelapa juga biasa aja. Tapi saat sapi naik sepeda sambil minum kelapa, itu luar biasa. Dan berikutnya lo harus ngerti yang namanya value ladder. Mau lu bisnis ataupun lu perorangan, siapapun yang berinteraksi sama bisnis lu atau diri lu, itu ada value laddernya. Pikir ini sebagai customer journey, orang pelanggan tersebut masuk ke dunianya lu, ada MVP-nya kan, ada penawarannya kan. Nah, penawarannya itu bisa rendah sekali kan. Contoh yang paling simpel adalah kalian ngebantu aja. Nah, itu udah value ladder pertama tuh. Kan harus pikirin gimana caranya gue ngebantu orang tersebut naik ke tangga berikutnya. Yang lu udah jualan yang harganya 100.000. Tangga berikutnya lagi yang lu jualan harganya 100 juta. Tangga berikutnya lagi yang lu jualan tuh harganya 1 miliar. Dan begitu lu udah dapat pendapatan, lu harus ngerti bedanya relative income sama absolute income. Ngomong simpelnya, kalau misalnya lu dapat 100 juta tapi lu kerja 100 jam. Sama orang dapat 100 juta kerja 10 jam. Kalian prefer yang mana? Belum kita kasih variabel lain di mana yang 100 jam kerja ini mungkin kerjanya di Jakarta, yang 10 jam itu kerjanya itu di desa. Siapa yang lebih kaya menurut kalian? Dan abis itu kalian harus ngerti yang nama investasi. Jangan sampai uangnya kalian itu diem gitu aja. Pastiin uang itu bergerak mencari uang juga dengan menggunakan instrumen-instrumen investasi yang kalian sendiri percaya. Dan selalu pikirin jalur cepatnya, jalur tolnya. Karena kalau misalnya jalur lambatnya, kalian disuruh savings, which is fine. Tapi kalian harus pikirin jalur cepatnya juga. Dimana semakin banyak kalian ngebantu orang, semakin kalian memberikan value ke masyarakat, nilai tambah. Jadi banyak tuh masalah-masalah orang yang kalian pecahkan, semakin besar juga kalian punya kekayaan. Nah itu kalian udah ngerti yang namanya value generation, kalian udah punya keterampilan untuk mendapatkan uang. Lanjut, gimana caranya kalian itu bisa scale. Dimana di sini lu udah harus punya 3 topi. Topi seniman yang tadi, yang kalian tuh punya keterampilan. Kalian tuh harus punya topi manager, gimana caranya kalian tuh bisa memastikan ada output terjadi saat jam kerja. Dan topi bisnis, secara makro, kalian tuh bisa ngelihat trennya tuh kemana. Jadi kalian tuh nggak cuma kerjain produk tersebut, kalian tuh juga kerja untuk ngeliatin bisnis tersebut. Dan di sini kalian tuh udah harus bikin yang namanya sistem. Alhasil kalian akan ada yang namanya pohon corporate, pohon organisasi. Nah di sini kalian tuh harus ngerti yang namanya empati. Apa sih yang bikin orang ngomong yes? Apa yang bikin orang tuh ngomong no? Gimana caranya memberikan instruksi tanpa harus menginstruksi? Apakah harus lewat pertanyaan? Biarin dia yang bisa jawab sendiri. Nah ini semua ada soft skill yang kalian butuhkan untuk kalian tuh bisa scale. Dan jangan baper saat ada orang tuh lebih jago daripada lu. Lu di sini udah untuk scale. Jadi lu harus mencari orang yang lebih jago daripada lu untuk skill tersebut. Dan saat lu nge-scale ini, jangan sampai lu berpikir, udahlah nanti gue profitnya antaran. Jangan guys, selalu menghitung. Ini bener-bener ngubah hidup gue banget. Jadi lu jangan pikir cuma sales dikurangin expenses sama dengan profit. Jadi terkesan profit tuh belakangan kan nih. Sekarang lu harus pikirin, sales dikurang profit sama dengan expenses. Expenses itu lu harus udah tahu tuh kira-kira bulan itu berapa. Jangan lu pikir kayak, expenses udah hajar terus aja, nanti profitnya kegerus ya, nanti profit segini. Enggak guys, lu harus mikir terbalik justru. Sales kurang profit sama dengan expenses. Makanya lu harus pikirin, kadang-kadang lu punya jasa, lu punya produk, nggak bisa serta-merta di-push terus sama market itu. Karena amit-amit akhirnya produk sama jasa lu nggak dibutuhkan. Jadi lu sayang nih, lu udah punya jam kerja tapi nggak ada yang beli. Mendingan lu yang namanya oversubscribe. Nah, lu udah di sana udah bagus banget, itu ada yang namanya juga high output management. Gimana caranya? Bisnisnya lu tuh udah ada waterfall systemnya. Orang satu memecahkan masalah itu jadi output satu. Output satu diambil sama orang menjadi inputnya dia.
orang kedua ini, dia itu harus pecahin masalah lagi menjadi output 2 dan terus sampai ke bawah. Kalian tuh harus bisa dorong kalian punya perusahaan, kalian punya aktivitas perusahaan untuk menjadi waterfall system seperti ini. Dan di ujung semakin kalian tuh makin gede, jelasnya makin banyak politiknya. Layaknya manusia, kalau misalnya udah bergerumbul pasti ada aja dramanya gitu. Lu harus bisa ngerti gimana caranya lu mitigasi resiko dan politik dari lu punya perusahaan. Banyak banget buku yang gue bisa share terhadap politik-politik ini, tapi menurut gue yang bener-bener timeless adalah 48 Laws of Power. Salah satunya ada Don't Outshine Your Mentor. So itu adalah poin-poin yang gue rasa sangat relevan untuk kalian yang pemula sampai kalian itu pengen punya bisnis yang scale dari buku-buku yang gue udah baca. Apakah ada buku-buku yang kalian pengen gue itu lebih detail lagi, atau kalian lebih pengen gue nusuk ke satu kategori terhadap habits kah, ke value generation kah, atau ke scale, atau bahkan kalian pengen studi kasus dari bisnis yang sudah gue jalankan? Coba komen di bawah. Itu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.